Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Hari ini kita membaca berita yang cukup menggembirakan, memberikan harapan terhadap perkembangan ekonomi syariah, bahwa telah terbentuk komite ekonomi syariah di negara kita yang langsung dipimpin oleh Presiden dengan anggota para menteri terkait, kemudian juga Ketua OJK dan Ketua MUI. Tentu berita ini adalah berita yang perlu kita respon secara positif, karena ekonomi syariah dengan langsung dikendalikan atau diketuai oleh Presiden, kita harapkan menjadi mainstream dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Kita membangun tidak sekedar selalu dengan pendekatan ekonomi konvensional. Kita cobalah melihat secara seksama dengan hati yang jernih, dengan pikiran yang jernih, bahwa ada ekonomi alternatif untuk membangun kemakmuran bangsa dan negara. Itulah dia ekonomi syariah. Orang tidak perlu lagi takut dengan kata-kata syariah, karena ekonomi ini bagian dari muamalah, dan muamalah itu bersifat universal, lintas agama dan lintas yang lain. Pada waktu pertemuan di Bappenas beberapa minggu yang lalu, saya juga sudah menyampaikan bahwa ekonomi syariah ini harus menjadi perhatian utama kita, karena ternyata beban yang dipikul oleh pemerintah, oleh negara maupun masyarakat semakin hari semakin sedang. Di hari ini juga kita membaca laporan dari BPS tentang jumlah orang miskin di Indonesia. Itu ternyata ada peningkatan dan juga ada penurunan, maksudnya dari kakeknya miskin, anaknya miskin diturunkan, bukan dihilangkan, bukan diperkecil, bukan diminimalisir. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita bicara ekonomi syariah, sebenarnya adalah kita bicara bukan sekedar bank, bukan sekedar lembaga keuangan, tapi secara eksplisit diungkapkan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 275, bahwa ekonomi syariah itu memiliki 3 komponen utama, 3 pilar utama, dan tentu 3 pilar ini harus digerakkan secara simultan. Tidak bisa hanya satu bagian mengabaikan yang lain. Apa 3 pilar yang utama ini yang telah terbukti ya dalam sejarah, ketika 3 pilar utama ini diapakan, digerakkan secara bersama-sama, ternyata mampu mengatasi masalah kemiskinan. Bukan sekedar itu, mampu mengatasi masalah kesenjangan. Ada pemerataan, tidak ada disparitas antara kelompok the have dan kelompok the have, antara kaum Armenia dengan orang-orang yang duafa. Dan itu telah terbukti dalam sejarah pada masa yang lalu, bahkan juga sekarang dimunculkan kembali oleh salah satu pemerintahan yang sekarang sedang berkembang, ya, yang membangun negaranya tanpa punya utang, tetapi sekarang banyak terus diganggu. Kemudian Turki di bawah pemerintahan Bapak Presiden Erdogan, ya, sekarang itu mereka menggerakkan 3 pilar ini. Ketika saya berkunjung di sana, luar biasa, 3 pilar ini digerakkan secara simultan, secara bersama-sama, ya, mampu mengatasi kesenjangan. Bahkan juga satu di antara 2 negara yang membangun tanpa punya utang. Ini kan suatu yang dahsyat. Pada masa sekarang mana ada orang yang tidak punya utang, bahkan kita pun juga cenderung berutang. Ya, jadi semacam lifestyle gaya orang modern itu adalah punya utang. Semakin besar utang kita, kelihatan semakin bonafit. Jadi saya kira ini
yang sangat absolut, kebenaran yang sangat mutlak, yang sangat sesuai dengan fitrah manusia. Apa ketiga pilar ekonomi ini? Pertama adalah sektor real, ya, bisnis, perdagangan, perusahaan. Itu adalah bagian dari ekonomi syariah, ya, bagian dari untuk mensejahterakan masyarakat. Banyak sekali ayat dan hadis yang menjelaskan tentang perlunya umat Islam menguasai perdagangan, menguasai ekonomi, menguasai pasar. Kenapa? Karena 9 dari 10 tulis Allah itu berasal dari sektor real ini, ya, sektor bisnis ini, sektor perdagangan, ya. Jadi kalau orang pedagang, pebisnis kaya itu wajar ditulisnya 9 dari 10. Itu wajar kalau para pengusaha itu kaya, mengendalikan keadaan. Tapi kalau para pegawai kaya dicurigai KPK, ya, karena ada gitu yang satu kok kaya, ya. Nah ini sektor bisnis ini harus diperhatikan, perdagangan ini. Bahkan juga dalam dimensi dakwah luar biasa terjadi percepatan. Kenapa? Terjadi percepatan dalam waktu kurang dari 1 abad. Islam itu tersebar ke 2/3 dunia, ya, termasuk ke Indonesia, ke Sulu, Filipina Selatan, ke Malaka, ke Aceh dan lain sebagainya. Itu karena digerakkan oleh para pedagang. Mereka para dai sekaligus juga para pedagang. Jadi para pedagang ini kan, para pebisnis ini kan kelompok orang-orang yang siap menghadapi risiko. Risiko itu biasa, ya, risiko keuntungan, risiko kerugian itu biasa. Jadi ada kelebihan, ya, ada kemudian faktor psikologi. Makanya perlu, ya, sektor real ini kita kuasai. Kenapa sekarang ekonomi kita agak selalu? Karena yang mengendalikan sektor ini bukan orang yang suka sholat, bukan orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadikan materi sebagai tujuan kehidupan utama. Ya, ketika ekonomi sektor real, perdagangan biasa dikendalikan oleh orang-orang yang kalau mendengar azan itu dia berhenti dulu, dia rukuk sujud bersama-sama, saya kira akan terjadi perubahan yang signifikan. Makanya di masjid ini kita berharap masjid diharap merubah keadaan. Ya, walaupun sesibuk apapun, kita ini ketika mendengar azan kita berhenti sejenak untuk rukuk sujud bersama. Dan pokok ini yang dipuji oleh Al-Quran pada surat An-Nur ayat 37. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la yad'una an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Di masjid itu ada orang-orang yang sibuk dengan perdagangan, sibuk dengan tijarahnya, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan kerjanya. Tapi begitu mendengar azan, mereka tidak lupa dengan sholat, dengan rukuk sujud. Ya, sehingga lahirlah orang kaya takwa. Nah ini ke depan kita harus punya keinginan begitu. Ya, takwa kaya, kaya takwa. Ya, selama ini kan selalu dipisah gitu. Kalau kaya itu tidak begitu takwa, kalau takwa itu agak miskin, selalu begitu. Ya, padahal dua-duanya mesti menyatu pada pribadi muslim. Ya, pada pribadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, "Nismal mal-shalih fil mal-shalih." Sebaik-baiknya harta yang baik ada di tangan orang yang baik. Ya, dia harus menjadi concern kita ke depan. Kalau saya lihat banyak anak muda di sini, generasi muda, concern ke depan itu kita begitu. Takwa kaya. Ya, apa maknanya? Orang kaya, tetapi untuk kelihatan kekayaannya itu bukan pada aksesoris pribadi. Ya, bukan pada rumahnya yang mewah, kendaraannya yang banyak, yang mewah. Bukan, tetapi kelihatan dia kaya pada dimensi sosial, pada menolong itu. Ya, itu yang kita harapkan ke depan itu. Utsman bin Affan itu sahabat Nabi yang sangat kaya. Beliau peternak yang unggul, petani yang berhasil. Tetapi aksesoris pribadi tidak kelihatan. Rumahnya sama dengan yang lain, kendaraannya juga sama dengan yang lain. Utsman bin Affan tidak menggunakan kendaraan yang mewah. Kendaraan yang mewah ketika itu kuda merah. Kalau sekarang apa ini? Yang paling lebih dari Mercy itu apa? Apa? Ferrari yang banyak tabrakan itu. Ya, nah, pokoknya itu tidak kelihatan pada aksesoris pribadi. Tapi kapan kelihatan umat Utsman bin Affan itu orang kaya? Ketika dia berinfak, ketika dia ajak berinfak oleh Rasulullah SAW perjuangan, dia langsung keluarkan 100 ekor domba. Bayangkan sekali infak 100 ekor domba. Bukan hanya ekornya, untangnya.
100 ekor unta. Kalau sekarang harga 1 ekor unta 50 juta, berarti sekali infak itu 55 miliar. Nah kita berharap yang begitu, yang masuk ke takwa kaya itu begitu. Kelihatan pada dimensi sosial, ya bukan pada aksesoris pribadi, ya. Nah ini adalah sektor real, bisnis dan perdagangan. Itu bagian penting. Makanya dahulu dan sekarang juga masih kelihatan tanda-tandanya. Yang namanya masjid itu kan di depannya ada pasar. Yang namanya masjid, ya masjid pasar. Di Masjid Nabawi sampai sekarang kan begitu keluar itu ada pasar, ada toko-toko, ya ada kegiatan bisnis, kegiatan perdagangan. Ya di Mekah juga begitu kan. Begitu keluar ada perdagangan, ada kegiatan bisnis, kegiatan pasar. Bahkan dulu ada pasar yang sangat terkenal bagi jamaah Indonesia, yaitu pasar Seng. Ya pasar Seng itu terkenal bagi jamaah Indonesia, sehingga banyak jamaah yang lebih senang tawaf di situ ketimbang tawaf di sekitar Ka'bah. Ya, dari saking terkenalnya pasar Seng. Jadi ini gambaran sebenarnya ya, gambaran menyatunya masjid dengan kehidupan ekonomi, supaya ekonomi terkendali dengan baik. Ekonomi tauhid, ekonomi keimanan. Ya, dan ini yang masih kita rasakan. Alhamdulillah sudah mulai. Ya. Di Indonesia juga kan para pedagang kan yang mulai membangun kesadaran bersama ini, yaitu syarikat dagang, ya, syarikat dagang Islam, ya, kemudian menjadi SI syarikat Islam. Itu adalah syarikat perdagangan, ya, perdagangan pada mulanya para pedagang. Nah ini perlu kita hidupkan kembali. Saya sangat mendambakan sekali lahirnya entrepreneur, ya, ke depan itu yang menguasai keadaan. Yang kedua adalah sektor moneter, ya, lembaga keuangan LKS, lembaga keuangan syariah, yang tanpa riba, tanpa bunga. Kita harapkan begitu ke depan. Alhamdulillah walaupun terjadi stagnan ya, sekarang ini stagnan, market share-nya hanya sampai 5%, belum nambah. Tapi saya melihat ada hal-hal yang tidak negatif, spread, tidak berujung pada negatif. Ya walaupun agak dalam kondisi ekonomi secara makro memang sekarang demikian, ya agak stagnan, tetapi tidak pada negatif seperti itu. Tidak pada tidak pada kerugian. Dan apalagi sekarang dengan komite ini kita harapkan sektor moneter ini akan jalan, ya perbankan syariah, ya asuransi syariah, kemudian sektor-sektor yang lain, bahkan juga sekarang bisnis syariah, hotel syariah. Saya kira ini adalah sesuatu yang menggembirakan, yang patut kita respon. Ya, kenapa? Karena memang tujuannya adalah untuk kemaslahatan kita, kesejahteraan dunia, ya, dan juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sektor yang ketiga, inilah yang perlu juga kita kuatkan, yaitu sektor ziswah namanya. Zakat, infak, sedekah dan wakaf. Jadi ketika tiga sektor ini digerakkan, ya, tiga pilar digerakkan secara simultan, itu akan melahirkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Nah, fungsi zakat itu kita tahu. Saya ingin pada kesempatan lain nanti yang bagian pilar pertama, kedua itu kita bahas, atau mungkin juga sudah dibahas ya oleh para guru, para dai yang rutin di sini. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sektor yang ketiga, pilar yang ketiga, ya, fungsi zakat. Kita tahu bahwa zakat itu adalah pada satu sisi yang merupakan ibadah mahal, pelaksanaan rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga, sholat, syahadat, sholat dan kemudian zakat. Ya, dia berkaitan dengan ibadah mahal, pelaksanaan kesadaran agama kita, kesadaran pada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga pada sisi yang lain dia punya dimensi sosial, dimensi ekonomi yang luar biasa. Karena itu para ulama tidak ragu-ragu dan tidak ada perbedaan, ya, mengatakan bahwa dikatakan zakat adalah al-ibadah al-maliyah al-istimaiyah. Ibadah, ya. Tetapi ibadahnya secara spesifik di bidang harta, ya, dan juga al-istimaiyah, punya fungsi sosial yang sangat menentukan. Ketika zakat dikelola oleh amil yang amanah, ternyata mampu mengatasi masalah kemiskinan. Ya, dan itu sudah terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Dalam waktu singkat 22 bulan tidak lagi orang miskin ketika itu, karena zakat, infak, sedekah, wakaf itu kemudian ini. Kemarin itu anak saya itu saudara Ivan Sotbek sebagai salah seorang ketua Ikatan Ekonomi Islam Indonesia, dia
diundang ke ke Sarajevo, bosnya itu ternyata sebuah kota yang digerakkan oleh wakaf. Jadi sekarang itu walaupun kecil, kotanya kecil, penduduknya juga sekitar kurang dari 3 juta kecil, tetapi ternyata di situ tanda-tanda wakaf itu luar biasa. Ya, masjidnya wakaf, ya, kemudian pasarnya juga wakaf, sekolahnya juga wakaf. Saya mendengar dari dia, begitu luar biasa, ya, semuanya tanda wakaf. Dan ternyata nggak ada orang miskin, ya, di Bosnia di Sarajevo itu luar biasa, sehingga dikatakan sebagai kota wakaf, ya, sudah lebih dari usianya 6 abad, ya, dibangun pasarnya juga dari wakaf, ya, ketika digerakkan semuanya, pasarnya, sekolahnya, perguruan tingginya dari dana wakaf. Kita mendengar selama ini perguruan tinggi yang terkemuka Azhar University di Mesir itu dari dana wakaf. Ya, sudah lebih dari 1000 tahun perguruan tinggi tertua di dunia ini karena Azhar. Dia mampu memberikan beasiswa 5.000 lebih mahasiswa Indonesia yang belajar di sana. Dan dari mana? Dari dana wakaf, dari dana zakat wakaf yang luar biasa dikelola dengan sebaik-baiknya, sangat bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ada dimensi sosial, dimensi ekonomi. Bahkan juga dia merupakan instrumen, alat tool pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, ya. Jadi pengentasan kemiskinan, ya, atau paling tidak meminimalisir orang-orang angka kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi berkeadilan. Ini adalah dari dimensi sosial, ya. Jadi pertumbuhan ekonomi berkeadilan ini yang penting. Bukan pertumbuhan ekonomi kapitalistik yang membuat kaya orang yang semakin kaya, yang punya kapital, yang punya modal, yang kaya, ya. Sedangkan yang tidak punya kapital dia tetap menjadi pekerja, dia menjadi buruh. Tentu itu tidak demikian dalam ekonomi Islam. Karena itu maka zakat itu perpaduan luar biasa, ya. Ziswaf ini adalah perpaduan ibadah ketundukan kita kepada ajaran Islam, tapi sekaligus juga kita menggerakkan dimensi sosialnya dan dimensi ekonomi. Nah, ibadah zakat sebagai ibadah maliyah, ibadah mahdoh dan istimanya kita lihat, ya, ini ada berapa panah-panah ini, ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Dia menguatkan ibadah mahdoh yang lain seperti sholat. Dipastikan orang yang suka berinfak, berzakat, dia pasti sholat. Ya, rasanya kalaupun ada misalnya, ya, tapi rasanya gitu, ya, sangat sedikit. Orang yang punya kesadaran berinfak, kesadaran berzakat, dipastikan dia sadar juga untuk melaksanakan hukum Islam yang lain, termasuk sholat. Karena ini dua ibadah yang selalu sering dikaitkan. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kasih sayang dan persaudaraan. Jadi akan apa ya? Hati ini tidak materialistik, tidak egoistik, ya, punya dimensi empati kepada yang lain. Ya, apalagi zakat kita tahu diperuntukkan untuk kelompok tertentu seperti digambarkan pada At-Taubah ayat 60. Ya, nama sedekah lil fuqara. Ya, zakat itu untuk orang fakir miskin. Jadi begitu tingginya, begitu kuat dimensi sosial. Enggak boleh kita tidur kekenyangan sementara tetangga kita dia tidak bisa tidur karena lapar. Ya, jadi dimensi kasih sayang ini kan luar biasa. Dimensi hati digerakkan. Ya, jadi terbangun kasih sayang, persaudaraan, ya, dengan orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga dia adalah merupakan kegiatan dari ekonomi itu sendiri. Kemudian meningkatkan etos dan etika kerja. Artinya dipastikan orang yang suka berzakat, berinfak, dia bukan orang malas. Ya, pasti orang yang punya etos kerja tinggi karena dia selalu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Etika kerja itu maksudnya kenal yang halal yang haram, tidak asal-asalan. Ya, orang yang suka berinfak, berzakat, bersedekah, dipastikan orang yang aktif dalam pekerjaannya, orang yang produktif, sekaligus juga dia yakin hanya mau mencari rezeki yang halal. Karena Allah menciptakan yang halal kan lebih banyak daripada yang haram. Jadi jangan sampai ada ada pernyataan sekarang ini jangankan yang halal, yang haram juga susah. Itu mazhab pesimistik. Allah menciptakan yang halal jauh lebih banyak ketimbang yang haram. Yang haram bisa hidup. Ya, binatang aja dimakan kan yang haram itu cuma sedikit. Sebagian besar adalah halal. Apalagi binatang laut. Laut kita tahu kan 2/3 luasnya dibandingkan dengan darat. Semua yang hidup di laut itu halal, termasuk nyerolong hidup. Itu halal bisa disangka.
Ya, sengaja sering saya munculkan karena di Purwakarta itu ada sekarang itu kereta kencana untuk menyambut siapa? Haji Roro Kidul, karena sebulan sekali katanya datang, ya, menjadi istrinya Pak Bupati. Itu kan saya kira suatu cerita yang khayalan yang luar biasa, yang mengerikan. Nah, etika kita Pak, ya. Jadi kenapa ini perlu dididik pada masyarakat? Kalau sekarang misalnya kita bermasalah dengan angka korupsi, saya kira dengan menggerakkan zakatnya harapan kita akan semakin tereliminir. Ya, karena yang namanya zakat itu bukan membersihkan harta yang haram, didapatkan dengan cara yang haram dari korupsi, bisa dikeluarkan zakatnya, merasa bersih, kemudian korupsi lagi, bukan. Zakat itu membersihkan harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar, agar jangan sampai ada hak orang lain pada harta yang kita miliki. Ya, perwujudan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lain syakartum la azidannakum. Makanya orang yang suka berzakat, berinfak itu tidak pernah pahit, tidak akan pernah pahit hidupnya, tidak akan pernah merugi dalam hidupnya. Dan kalau merugi, akan selalu ada jalan keluar. Pengalaman saya ketika masih menjadi ketua Basnas, ya, itu hampir orang yang sudah berzakat itu tidak pernah tidak berzakat lagi, bahkan ada kecenderungan bertambah. Ya, ada seorang muzaki yang berzakat itu di atas 200 juta. Ya, dia berzakat mulai dari 200 juta, kemudian nikah 10 tahun, 10 juta sampai akhirnya kemarin 800 juta. Ya, dia mengatakan bahwa ternyata dengan zakat itu sama sekali tidak merugikan, dan bahkan juga membuat kita semakin beruntung. Beruntungnya bukan dari segala aspek mental, tapi juga dari aspek dari aspek materi. Nah sekalian, sekarang ini ada satu BUMN ya, PLN ya. PLN itu kan selalu jadi masalah listriknya ya. Nah kemarin kira-kira 3 bulan yang lalu saya diminta pendapat oleh Pak Dirut. Coba apa pendapat Bapak tentang masalah? Saya bilang coba dikeluarkan SK untuk mewajibkan ya orang muslim berzakat 2,5% dipotong langsung. Asalnya bebaskan zakat itu tidak silakan. Itu hanya terkumpul 140 juta. Tapi mulai September kemarin tahun yang lalu itu karena diwajibkan terkumpul 6,4 miliar sebulan. Bayangkan. Nah kemarin di akhir tahun saya diminta untuk memberikan refleksi di PLN ya, dengan para direksi segala macam. Saya katakan insya Allah kalau begini PLN tidak akan padat-padat lagi ya, akan terus gitu ya, terang terus terang ya. Jadi ada dimensi yang lain. Ternyata kata Pak Dirut itu etos kerja semakin tinggi, mereka merasakan nikmat dari berzakat dan bersedekah. Kemudian perwujudan keimanan pada Allah SWT, bebas dari penyakit syirik dan hubud dunia. Hubud dunia itu kan luar biasa ya, ganas menyebabkan hancur politik kita, hubud dunia ya, menyebabkan rumah tangga juga akan hancur dengan hubud dunia ya. Hubud dunia itu artinya apa? Menjadikan materi sebagai Tuhan, itu hubud dunia ya. Hubud dunia itu menjadikan materi sebagai the ultimate goal of our lives, tujuan akhir dari kehidupan kita. Dunia beruang, jadi beruang, segala macamnya diukur dengan materi ya, tidak ada dimensi itu dikatakan hubud dunia. Dan ketika hubud dunia, maka akan terjadi kelemahan iman ya, sehingga Nabi mengatakan umat Islam itu di akhir zaman ketika terkena penyakit hubud, maka akan ujungnya karahiyatul maut, dia benci kematian. Kematian di sini, kematian sesungguhnya semakin segera kematian dalam arti hilang jabatan. Kemudian menumbuh kembangkan apa yang dimiliki. Ini surat Al-Nur 39. Saya selalu menyampaikan supaya populer. Al-Nur 39 sampai populer sekarang kan Al-Nur 21 ya. Kalau ada pada surat undangan perkawinan Al-Nur 21, mohon doa restu dan 200.000 ya. Al-Nur 21 39 itu adalah ayat yang berkaitan dengan zakat itu mengembangkan hati dan kemudian membersihkan hati dan pikiran. Ini diungkapkan terlain ya, masih banyak hal yang lain yang berkaitan dengan dimensi ibadahnya. Ini belum dimensi ekonominya, baru dimensi ibadah dari zakatnya ya. Mudah-mudahan sekali lagi kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan keberkahan di dalam hidup ini,
Dan setiap usaha yang kita lakukan akan memberikan keuntungan dunia dan akhirat. Ya, dan kita berharap untuk umat Islam di Indonesia kehidupannya semakin berkah. Ya, kalaupun mereka miskin, hanya miskin pendapatan, ya, tetapi tidak miskin hati, tidak miskin ibadah, karena akan lain. Ya, orang miskin hanya secara materi, tapi dia punya kekayaan rohani, itu akan lain dengan orang yang miskin dua-duanya. Ya, sudah miskin tidak sholat itu luar biasa. Ya, jadi karena sekali lagi mudah-mudahan saya berharap dari masjid ini akan tersuarakan ya hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi syariah. Mudah-mudahan ini akan menjadi masjid yang penuh dengan keberkahan dari Allah SWT. Saya kira demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.